Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Fadila dengan NPM 223510277 dari kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas pertemuan ke-15 yaitu Build React Native App with Expo, mata kuliah dasar pemrograman mobile. Saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari video yang sudah diberikan, materi yang diberikan. Yang pertama, Expo ini adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk mencoba atau menjalankan aplikasi yang kita buat secara mandiri menggunakan Expo langsung dari perangkat. Tanpa perlu membangun aplikasi lagi, kita hanya perlu membuat codingannya saja dan Expo Go akan memproses kemungkinan kita kode yang kita buat. Manfaatnya tentu saja ada beberapa. Yang pertama adalah pengujiannya yang cepat, bisa mengubah kode ke aplikasi, perubahannya langsung terlihat tanpa harus menunggu proses build yang sangat lama. Lalu mudah digunakan, kita hanya perlu men-scan QR yang ada, QR Expo, dengan aplikasi Expo di ponsel kita, lalu kita jalankan aplikasinya. Fitur bawaan yang ada pada Expo mendukung fitur kamera, lokasi, dan juga notifikasi tanpa konfigurasi tambahan. Langkah-langkah menggunakan Expo adalah yang pertama kita harus install Expo-nya di perangkat kita, lalu kita buat proyek dengan perintah npx create expo app dengan nama proyeknya. Lalu kita masuk ke dalam proyek itu dengan cd nama proyek. Lalu kita lakukan npm npx start expo start untuk menerima barcode QR dari codingan kita ke expo kita. Lalu saat servernya berjalan, kita bisa men-scan QR kita yang muncul di terminal menggunakan aplikasi Expo Go yang sudah diinstal. Lalu dapat berjalan sesuai pada perangkat kita. Lalu materi berikutnya adalah Expo Pre-Build. Adalah proses yang mengubah proyek Expo menjadi format yang lebih fleksibel, yaitu bare workflow. Dengan ini kita dapat mengakses file khusus yang ada pada Android dan iOS untuk melakukan penyesuaian. Kapan sih kita menggunakan Expo Prebuild ini? Ketika aplikasi kita membutuhkan fitur seperti library yang tidak didukung oleh Expo dalam manage workflow. Jika kita perlu mengubah, mengatur natif seperti izinkan kamera dan lokasi. Langkah-langkah prebuild-nya simpel saja dengan menjalankan perintah eh, npx expo prebuild, lalu kita modifikasi file sesuai kebutuhan, apakah iOS atau Android. Jika iOS menggunakan info.plist, jika Android, Android manifest.xml. Lalu building with Xcode. Xcode di sini adalah alat resmi dari Apple yang digunakan untuk membangun dan menguji aplikasi iOS. Dengan Xcode, kita bisa menjalankan aplikasi di simulator perangkat kita dengan menyiapkan aplikasi yang diunggah ke App Store. Langkah-langkah kita untuk membuat aplikasi di Xcode ini bisa pertama buka proyeknya, gunakan file .xc workspace. Lalu kita gunakan folder untuk membuka proyek di Xcode. Lalu konfigurasi proyeknya dengan mengatur bundle identifier agar nama proyeknya memiliki nama yang unik. Lalu akun Apple Develop kita untuk menandatangani aplikasi. Uji aplikasi ini bisa di perangkat simulator atau fisik dengan memerintah run. Lalu mempersiapkannya untuk App Store pada menu produk ke arsip, lalu dapat membuat file dengan .ipa dan gunakan aplikasi transporter untuk mengubah file ke App Store Connect.
Lalu ada building top Android Studio. Di sini Android Studio ini alat yang digunakan untuk mengembangkan pada Android. Yang tadi itu pada iOS, yang ini pada Android. Alatnya digunakan untuk mengedit, menguji, dan membangun aplikasi Android. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah buka proyeknya, gunakan folder yang ada pada Android. Lalu melakukan konfigurasi, edit file dengan build.gradle. Menyesuaikan namanya dengan versi SDK atau pustaka tambahan. Librarinya Keystore untuk menandatangani aplikasi sebelum rilis. Lalu pengujian aplikasinya, pilihnya di perangkat emulator ataupun fisik di toolbar dengan melakukan run. Lalu siapkan untuk Google Play di bagian build, generate signal build atau APK untuk membuat file aplikasi dalam format .apk atau .abb. Format .abb lebih disarankan untuk mengunggahnya ke Play Store. Expo Application Service atau disingkat EAS. Untuk layanan dari Expo yang membantu mengembangkan pembangun dan memperbarui aplikasi dengan mudah. Dengan EAS, kita tidak perlu perangkat khusus seperti Mac untuk membuat aplikasi iOS karena prosesnya dilakukan di server Expo. Fitur utama yang ada pada EAS, yang pertama tuh ada EAS Build untuk membuat file, lalu ada EAS Submit untuk mengunggah aplikasi ke Play Store atau App Store dengan cepat. Lalu ada EAS Update untuk memperbarui aplikasi secara langsung di perangkat penggunaan tanpa harus melakukan unduh aplikasi. Langkah-langkahnya menggunakan EAS. Yang pertama, install CLI EAS dengan perintah npm install min-g EAS min CLI, lalu EAS login. Yang kedua, atur file EAS.json untuk konfigurasi build. Lalu yang ketiga, jalankan perintah untuk memulai build, yaitu EAS build. EAS di sini dapat mempercepat proses pengembangan dan distribusi aplikasi sehingga lebih efisien untuk pengembangan. Sekian materi dari saya mengenai materi tugas yang diberikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.